terkait dengan pemberian bantuan, biasanya kalau di level masyarakat itu kan penanggung jawab terkait dengan data itu biasanya dari pihak FT terkait dengan data-data yang nanti akan kita coba registrasikan, apakah itu nantinya tidak bertabrakan dengan data-data yang sudah masuk atau kajian-kajian yang sudah masuk dari level masyarakat dari kampung desa Desa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang benar Bu, Kemensos itu menyediakan 3 saluran. Yang pertama lewat aplikasi Cek Bansos, ini siapapun bisa mengikut seluruh masyarakat. Kemudian aplikasi Cek NB yang ini yang pemilik ini adalah desa dan kelurahan. Operator CKJ desa dan kelurahan, dan ini adalah lembaga. Jadi Bu, nanti ketika lembaga mengusulkan, ketika dia sudah pernah diusulkan orang lain, nanti ada ini, ada warnanya di situ, ada keterangannya. Jadi aman, ketahuan dia udah dapat, dan belum dapat, jadi ketahuan. Bahkan riwayat fullnya juga bisa dilihat. Oke, kondisinya pertama adalah ayahnya di lapas, kemudian ibunya perantauan masih diketahui betul, masih komunikasi dengan keluarga, berarti dia hilang, tidak diketahui ya. Nanti bisa masuk di opsi yang tidak diketahui berada. Udah punya nih? Oh sih berarti. Udah masuk kakak. Oh, masih satu kakak dengan keluarga. Itu paling yang nanti opsinya orang tua diketahui juga. Untuk kalau temuannya bisa dibuatkan dan surat keterangan dari desa kelurahan. Orang yang ibunya itu tidak diketahui keluarga. Terima kasih. Saya Sunardi dari Jakarta. Untuk mengumpulkan data, apakah kita harus mencari anak-anak yang belum masuk dalam program Mensos, atau itu kita abaikan dulu apakah mereka dapat atau tidak dari Mensos, tetapi lebih pada kita mencari data untuk anak itu, sehingga misalnya ada anak yang yatim, ada yatim piatu, kita nggak perlu tanya dulu apakah sudah dapat atau belum, karena nanti dalam sistem akan kelihatan, supaya nanti juga kami akan lebih lebih cepat untuk mendapatkan data itu. Karena kalau mencari anak ini, kamu sudah dapat bantuan belum? Nah, ada yang mungkin sudah dapat, ada yang belum. Nah, untuk mempermudah kami mencarinya, apakah kita tanya dulu dapat bantuan belum, atau kita kumpulkan data dulu sesuai dengan kriteria tadi, bahwa yatim piatu, kemudian orang tua yang tidak diketahui, dan sebagainya. Terima kasih Pak Sunardi, lama tidak berjumpa ya Pak. Oke, jadi untuk yang di-input, yang pertama adalah harus binaan lembaga. Jadi memang yang sudah biasa pelayanan gitu dari lembaga, dia bisa sistem. Ibu apakah ada yang pasien Pak? Ada yang dimasukkan bagi Pak Direktur. Nanti ini ada yang sistemnya ulang. Saat kita mengumpulkan data, ya sebenarnya bisa saja sih Pak ditanyakan dulu, udah pernah dapat belum yang namanya bantuan atensi yatim piatu gitu. Kalau belum, ikut. Kalau sudah ya masih berjalan ya gitu, tanya lagi Pak. Tapi kalaupun kita mau langsung input juga, nanti di sistem kelihatan. Jadi aman aja.
Bahkan misalnya kita ngikut, nanti ternyata yang bersangkutan adalah penerima bantuan lain seperti PKH seperti itu juga nanti kelihatan. Ada tulisannya yayasan bansos. Atau ada anak yang belum sama sekali masuk di TKS, itu juga nanti kelihatan. Yang masuk dari TKS kelihatan, yang belum masuk kelihatan, yang sudah ada TKS juga kelihatan. Jadi cukup lengkap nanti tampilan di aplikasi. Bertanya, tadi sudah sampaikan Pak Nabi, kemudian batasannya Pak, di wilayah Brawijaya itu kan ada masuk di Tulang Bawah, ada juga yang di luar tanah, ada juga di Lampung Utara. Itu pembagiannya gimana nanti Pak? Karena kalau minggu terima kasih. DTW yo. Kabupaten. Undi. Di Lampung Barat, kalau di Lampung Bawah. 3 kabupaten. Jadi gimana kalau misalnya gerejanya di Brawijaya, anaknya di Lampung Utara? Layanannya. Gini Pak, karena di saat proses asesmen nanti anaknya tuh harus dihadirkan. Nah, memungkinkan nggak ketika dia terlalu jauh untuk menghadirkan anak di gereja, di lembaga saat asesmen itu? Bisa. Ya. Kalau memang Bapak Ibu bisa, ya ayo Kosong. karena di sini nanti dihadirkan Mbak. Dia harus dihadirkan. Indikasi dari yang Pak Ibu sampaikan, kami telah membuatkan semacam format. Jadi di parti ini nanti ada beberapa penerimaan. Nanti kami akan data parti ini juga penerimaan. Nah, tidak boleh itu kan Pak Ibu tidak ada yang tahu siapa penerima ini. Nanti akan kami kurang lebih setelah ini kita buat komunikasi macam ini. Izin untuk pendamping yang asesmen itu ditunjuk lewat sistem Pak. Iya, otomatis dia adalah seseorang pendamping yang lokasinya paling dekat dengan lembaga. Otomatis dia. Nanti di tampilannya di aplikasi ada namanya, ada nomor HP-nya, jadi bisa langsung ditelepon. Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ini sesuatu nanti menyinggung mungkin kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar sini ya. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Oke. Langsung ya Bu. Ini nggak ada menu, ini juga nggak ada menu agama. Yang penting ada link-nya. Nggak ada link-nya pun bisa dimengerti. Jadi kesimpulannya meskipun ini masuk lembaga orang Katolik, tapi netral Pak Ibu biarkan, jadi tidak tidak ada takut agama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Donatus Andi dari Gereja Katolik Karawaci, Papua. Pertanyaan saya hanya memastikan Pak tadi berkaitan dengan pertanyaan pertama dari gereja dari tadi. Jadi data yang saya bawa itu ada 2 anak yatim yang sudah umur 17 tahun, berarti kan akan ke 18. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anak yang disabilitas. anak disabilitasnya orang tuanya ada? Ada. Ada. Ya.
Nah, kalau untuk yang orang tuanya lengkap, dia tidak bisa diaktifkan ke atensi piatu, tapi ada menu lain, atensi yang RPK. Nah, nanti Bapak bisa saya hubungkan dengan pendamping refer yang juga. Tolong bawa kan? Tolong bawa kan? Dia bisa. Oh ya, terima kasih. Bahkan saya ada pernah mendampingi penyaluran itu satu keluarga 4 anak, bapaknya 3. Selama belum 18 tahun. Nggak bisa, tertolak sistem otomatis Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Fatih. Saya Yoris Paling dari Paroki Kristi. Ini ada semacam pertanyaan. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada 2 keluarga. Nah, tapi yang piatu, yang khususnya kan anak-anak sebelum di bawah 18 tahun. Seandainya itu ada misalnya cucu, apakah itu bisa dimasukkan atau bagaimana? Terima kasih. Jadi misalnya dalam satu kakak itu ada beberapa anak, kemudian ada yang statusnya anak, ada yang statusnya cucu, ada yang statusnya famili lain. Misalnya, yang penting Pak, salah satu dari orang tua kandung itu ada yang meninggal. Itu saja. Atau tidak diketahui keberadaan. Statusnya sebagai apapun, kalau Yakin. Alhamdulillah.